Salam, selamat berjumpa dalam program podcast Sapu Cerita bersama saya Abson Benu, dan di samping saya ada narasumber yang sudah hadir pada saat ini, Bapak Lon Selan. Apa kabar, Bapak Lon? Baik. Ya. Oke, ini adalah penayangan perdana program podcast bidang Humas Dokumentasi dan Publikasi untuk Pemuda Petra. Dan hari ini kita akan berbincang terkait dengan pelayanan, ya. Bapak Lon ini biasa panggil apa, Bapak Lon? Bapak Lon, Om Lon. Iya, kita kalau di Pemuda akrab panggil, ada yang panggil Om Lon, ada yang Bapak Lon. Oke. Tentu ada pelayanan, ada kesaksian yang mungkin bisa dibagikan Om Lon kepada teman-teman untuk bisa menjadi saluran berkat. Oke, Bapak Lon, bisa diceritakan perjalanan pelayanan sebagai seorang majelis di Jemaat Petra Kefa Manado. Kira-kira sejak kapan jadi majelis, Lon? Baik, terima kasih. Kalau kita bicara kaitan dengan ada di sistem kemajelisan, memang ini pertama itu memang melalui proses yang panjang. Proses, ya. Sejak tahun 2016 itu harus ada majelis periode 2016-2019. Penjaringannya 2015 waktu itu. Kita diminta untuk bagaimana kalau bisa kita ada di sistem kemajelisan. Waktu itu memang saya juga tidak ragu karena prosesnya sudah waktunya untuk harus jadi majelis waktu itu. Jadi ketika saya dihubungi panitia penjaringan, saya bilang saya bersedia kalau memang jemaat punya keinginan, punya kepercayaan untuk ambil saya sebagai majelis rayon 6 waktu itu. Itu kan waktu itu pemekaran dari rayon 2 jadi rayon 2 itu mekar jadi rayon 67 waktu itu. Jadi rayon 67 majelis lama dong itu ada di rayon 7. Sedangkan kami pemekaran rayon 6 itu harus majelis baru semua. Akhirnya saya dihubungi dari panitia hubungi untuk kalau bisa bersedia. Saya bilang saya bersedia kalau jemaat punya kepercayaan untuk jadi majelis. Biasa. Seperti itu. Ya. Jadi boleh, memang ya. Boleh tahu sebelum jadi majelis aktivitas sebelumnya apa tuh? Kalau saya bilang proses itu memang kita di proses itu belajar. Jadi saya dari rayon 29 sekarang, saya ketua pemuda di situ waktu itu. Setelah ketua pemuda di situ juga sekaligus pengajar paru waktu itu. Jadi setelah saya pindah ke rayon 6 yang sekarang ini, dulu itu rayon 2. Saya juga dipilih periode 2011 sampai 2015. Itu saya terpilih sebagai ketua pemuda di situ sekaligus juga rayon 6 yang sekarang ini. Luar biasa, ya. Sekaligus mengajar par waktu itu. Jadi mungkin karena pandangan jemaat melihat bahwa saya sudah layak untuk harus jadi majelis, akhirnya dihubungi untuk penjaringan waktu itu, minta untuk kalau bersedia dicalonkan sebagai majelis di rayon 6 waktu itu. Jadi saya bilang begini, saya bersedia, tapi ini baru dari saya bilang bersedia, tapi kan nanti kita lihat dari jemaat, karena itu penjaringan dulu baru pemilihan. Penjaringan waktu itu memang itu memenuhi syarat untuk dikirim ke panitia jemaat, ketua panitia yang penjaringan waktu itu, dan dikembalikan untuk pemilihan waktu itu. Waktu itu kami ada 3 orang untuk memenuhi syarat untuk pemilihan dan dikembalikan waktu itu, dan pemilihan ternyata saya suara terbanyak waktu itu. Luar biasa, ya. Jadi saya menjalani ditabiskan 2016 sampai dengan 2019, dan 2019 periode pertama selesai. Habis ini kita pemilihan ulang untuk 2020 ke 2023 yang sedang berjalan ini. Waktu itu pemilihan
penjaringan saya dengan Diaken yang sekarang kami calon tunggal. Jadi memang itu dikembalikan dan pemilihan di rayon, tapi itu hanya formalitas. Karena itu hanya 2 dan itu sudah pasti tidak pemilihan pun dengan sendirinya 2 itu akan jadi majelis sampai sekarang. Jadi sekarang sementara ini penjaringan lagi untuk 2024-2027. Tapi kemungkinan besar, artinya bukan kemungkinan besar, tapi memang ini sudah pasti bahwa 2 periode tidak akan mencalonkan diri lagi. Jadi sesuai dengan aturan. Ya, Pak Plon, terima kasih. Ini luar biasa ya. Sebelum beliau jadi majelis, jadi sebelumnya jadi pengajar PAR dan juga ketua pemuda rayon 6 ya. Ya, jadi ketua pemuda rayon, habis itu pengurus pemuda tingkat jemaat. Waktu itu saya sebagai bakat dan minat, seksi bakat dan minat, dan akhirnya kami mengambil satu kesimpulan untuk bagaimana cara untuk kita menghimpun banyak orang. Kami merintis paduan suara yang sementara berjalan, paduan suara pemuda ya. Pak Simon Nenotek ke rumah berapa kali untuk kami bicara kalau bisa kita rintis satu paduan suara. Memang itu waktu itu saya rasa berat. Kira-kira kita mau dapat siapa untuk bisa jadi pelatih, karena banyak orang, baru kan kalau kita sebut paduan suara, orang muda ini tidak tertarik memang untuk paduan suara waktu itu. Tetapi Pak Simon bilang begini, kita mulai dulu. Karena Pak Simon tahu bahwa yang punya pemuda itu ada di saya waktu itu, karena anak-anak yang Tanah Putih yang sekarang Rayon 29 itu kan waktu itu ada sekitar 9 orang di situ. Lalu di sekitar Rayon 6 yang sekarang ini kami ada 4 orang. Jadi Pak Simon ke sana, beliau terus terang bahwa kenapa saya datang ini di Omlon, karena Omlon punya pemuda. Saya memang waktu itu ketua pemudanya Pak Simon, tapi Pak Simon bilang saya ketua pemuda, tapi yang punya pemuda itu Omlon, karena punya anak-anak banyak. Jadi kami merintis itu sampai sekarang ini yang dilanjutkan teman-teman yang paduan suara pemuda berjalan sekarang. Luar biasa. Saya pikir ini satu perjalanan iman yang sangat luar biasa. Ini Baplon pasti dari awal punya motivasi tersendiri. Bisa bagi pengalaman, bagi tips. Kok bisa masuk terjun ke dunia pelayanan, pertama dari pengajar PAR, terus pengurus pemuda tingkat ION, terus naik ke tingkat jemaat dan merintis beberapa program, salah satunya paduan suara pemuda. Saya pikir luar biasa. Dasar mungkin motivasi apa yang buat Baplon kok bisa begini semangat, ini luar biasa ya. Baik, kalau dari saya memang itu saya hanya mengingat satu firman Matius 11 ayat 28 itu, cari dahulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan kepada itu, yang menjadi motivasi. Jadi motivasi itu saya mau bilang bahwa memang kita hidup manusia tidak hanya mau urus yang namanya pekerjaan, tetapi pelayanan itu juga penting. Kita harus urus, karena kesimpulannya bahwa kalau kita urus Tuhan punya, sudah pasti Tuhan juga akan mengurus kita punya kerja, itu sudah pasti. Jadi itu yang memotivasi saya untuk tetap harus ada terus dalam pelayanan sampai dengan sekarang ini. Itu komitmen pribadi. Jadi saya mau bilang bahwa periode ini akan berakhir. Tapi pelayanan itu sebenarnya tidak bisa berakhir. Itu komitmen bahwa walaupun nanti 2024 ini sudah tidak jadi majelis pun, saya mau bilang bahwa saya tidak akan berhenti di pelayanan bahwa bukan ada di sisi majelis baru melayani. Tapi walaupun nanti tidak akan jadi majelis pun, saya tetap akan memberi diri untuk pelayanan. Itu komitmen pribadi. Sangat luar biasa. Saya pikir ini komitmen yang harus menjadi contoh. Ini menjadi contoh untuk kita anak-anak muda. Nah, mulai dari tahun 2016 terus lanjut periode kedua dari 2019 sampai 2023. Wah, ini perjalanan 2 periode cukup panjangnya. Tentu pasti ada cerita menarik nih, suka duka dalam menjadi seorang majelis. Nah, ini tentu kami penasaran nih, Pak Plon, kira-kira selama 2 periode ini suka duka dalam pelayanan. Memang banyak tantangan.
Kenapa saya bilang banyak tantangan? Saya sebagai pribadi, memang saya punya kerja yang sebenarnya tidak pasti. Tidak pasti, kenapa saya bilang tidak pasti? Karena saya punya kerja ini sudah pasti ada di pasar dan ada waktu-waktu tertentu. Contoh ke hari Senin itu kan ibadat. Itu yang saya harus tidur di Eban. Oh, iya. Tetapi karena hari Senin itu ibadah, jadi mulai dari majelis mungkin untuk tidur di Eban tidak lagi karena mau tidur di Eban, tapi ada pelayanan hari Senin itu harus pelayanan. Memang kita ada di sistem itu, kita merasa, artinya kalau kita merasa secara manusia itu waktu tersita. Tetapi kalau kita merasakan secara iman, sebenarnya ini kita ada di situ sebenarnya punya keuntungan besar karena kembali bahwa kita urus Tuhan punya itu sudah pasti Tuhan siap untuk urus kita punya. Wah, jadi luar biasa. Banyak hal yang kita dapat di pelayanan. Yang pertama itu pengalaman untuk persoalan untuk tantangan. Kalau kita lalaikan itu pelayanan itu tantangan itu sudah pasti ada. 2000 saya sudah lupa 2000 berapa itu. Berapa kali saya artinya karena kebutuhan juga itu menuntut. Jadi Senin itu kadang-kadang saya hubungi Mama Diaken itu untuk pimpin ibadat. Padahal itu sebenarnya saya punya giliran untuk harus pimpin ibadat. Tapi saya rasakan bahwa saya sama seperti yang kita tidak tidur dengan kita tidur memang juga sama. Jadi artinya kita tidak terlalu menonjol untuk artinya omong secara kebutuhan itu tidak, kita untung tidak terlalu besar juga sama. Hanya karena kita pikir ini ada yang sudah jalan duluan, kalau besok baru saya jalan saya dapat apa. Artinya ini keraguan sebagai manusia. Ya, betul, sebagai manusia. Tetapi setelah saya mengimani bahwa kalau urus Tuhan punya, Tuhan juga akan siapkan. Biar besok baru kita jalan pun di sana Tuhan akan siapkan itu. Jadi setelah pelan-pelan untuk saya menyesuaikan diri dengan keadaan, jadi pagi-pagi jam 3 baru saya berangkat dari rumah untuk ke Eban. Tapi jadi ternyata hasilnya sama. Dinikmati, pokoknya semua. Artinya semua itu Tuhan sudah siap. Jadi memang waktu itu beberapa kali yang karena hasil di pasar itu kan kurang. Jadi kalau kita jalan besok, orang kalau duluan pasti hasil yang turun malam ini pasti dong ambil dan tidak mungkin dikasih tinggal untuk kita. Tetapi kenyataannya setelah pagi baru saya jalan, sama juga dengan orang yang sudah jalan memang. Jadi akhirnya saya mengambil keputusan bahwa artinya saya menikmati bahwa saya urus Tuhan punya, Tuhan siapkan di depan untuk mungkin akan melipat gandakan yang saya inginkan. Ini mungkin kesaksian saya balik ke belakang, ini pengalaman. 2011 waktu kita masih lapangan di atas, lapangan voli. Di atas, Saya ketua panitia waktu itu untuk pertandingan dengan voli. Mulai dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 29 Oktober. Nah, kami punya istilahnya musim panennya itu dari situ. Artinya kita cari uang itu biasanya ramai di situ. Artinya bisa dapat uang. Lagi banyak ya. Jadi kan dari tanggal 20 itu persiapan untuk contoh saya ada jual ayam. Jadi persiapan tanggal 20 sampai dengan tanggal 30 dan tanggal 1 tanggal 2 untuk tanggal 2 November itu. Ya. Saya hanya dalam hati ini kalau urus ini kan tidak bisa keluar. Jadi memang itu namanya kemanusiaan itu saya rasa ragu ini saya siap apa untuk tanggal 2. Tanggal 1 itu dengan hari Sabtu. Iya. Jadi hari Sabtu itu saya ke pasar itu pasar Meltala. Pasar Meltala. Meltala itu saya ke situ cari ayam.
Biasanya saya siap ayam dari tanggal 20 sampai tanggal 1 itu paling sedikit itu 200 ekor. So, harus di kandang. Tanggal 1 itu dengan hari Sabtu saya keluar di pasar Meltala karena habis kegiatan ini. Saya ke pasar Meltala, saya dapat ayam sekitar 201 ekor. Saya pulang sampai di rumah, saya duduk merenungkan betapa baiknya Tuhan. Artinya saya yang bilang, saya dalam hati, saya bilang memang Tuhan itu luar biasa. Amin. Dan saya ingat satu firman bilang begini, 1 hari sama dengan 1000 hari, 1000 hari sama dengan 1 hari. Artinya, saya menarik kesimpulan bahwa dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 30 Oktober ini, Tuhan sudah siapkan semua dan kumpul di 1 hari tanggal 1 itu. Luar biasa. Dan memang itu, saya pulang saya bilang di Mam Tua, saya bilang, kita berdoa untuk saya jalan karena ini hari kegiatan sudah selesai, jadi besok saya harus ke ini. Mudah-mudahan nanti saya dapat lebih, karena besok tanggal 2 harus jual. Dan ternyata memang itu luar biasa, Tuhan siapkan yang artinya lebih, itu pasar tidak bisa sampai di situ. Waktu itu paling banyak itu 80, waktu itu masih ayam rame, tapi paling banyak itu 80. Tapi karena ini langganan di situ ada yang siap sampai 40, 30 dan seterusnya. Habis saya pakai 2 motor dari sana antar. Dari pengalaman ini saya menarik kesimpulan bahwa memang kalau kita urus Tuhan punya, Tuhan siap segala sesuatu untuk bisa menutupi yang kita sudah kerja selama ini dan kita korbankan waktu, disiapkan dalam 1 hari lebih dari yang kita inginkan. Hebat. Dan di dalam pelayanan itu seperti itu. Pesannya bahwa bagi orang-orang muda itu jangan ragu untuk datang dalam pelayanan. Itu jangan ragu, sekali lagi jangan ragu. Karena ketika kita urus Tuhan punya, Tuhan akan mengurus kehidupan kita. Satu firman di Amsal 23 ayat 18 itu bilang begini, masa depanmu itu sungguh ada dan tidak akan hilang. Itu firman itu dari saya masih muda itu saya pegang itu menjadi motivasi dan saya ada sampai dengan pelayanan hari ini. Amin. Wah, jadi itu seperti itu. Sangat keren nih, saya pikir ini perjalanannya luar biasa ini bagi waktu antara pekerjaan dan pelayanan. Tentu ada satu hal yang juga tidak kalah penting nih Pak Plon, paling pasti keluarga. Di sini ada keluarga. Jadi bagi waktu antara pelayanan, keluarga dan pekerjaan, ini 3 hal yang sonde gampang. Luar biasa. Bagaimana nih Pak Plon bagi waktu ini? Kalau soal untuk bagi waktu memang sudah biasa. Sudah biasa, jadi waktu untuk bagi waktu untuk keluarga itu sudah pasti. Pagi itu pasti saya ada di pasar. Datang sampai di rumah, pekerjaan yang harus diselesaikan di keluarga itu di dalam rumah itu saya akan berupaya untuk selesai. Supaya nanti sore untuk ada dalam pelayanan itu saya sudah tidak ragu lagi bahwa masih ada pekerjaan yang tertunda. Jadi sering saya mungkin Pak Abson dengan teman-teman saya biasa omong di pemuda, boleh ada di pelayanan tapi ingat pekerjaan di rumah. Dalam hal ini memang ini keluarga juga membutuhkan kita, tapi juga kita jangan lupa bahwa gereja juga membutuhkan kita. Dalam hal ini kalau kita di rumah harus berupaya untuk kalau bisa pekerjaan di rumah itu kita harus selesaikan. Supaya sampai waktu yang kita harus ada di gereja, kita harus ada. Hebat. Memang saya ada di pelayanan ini sampai sekarang itu karena begitu. Pokoknya kerja di rumah saya harus selesaikan. Supaya ketika mungkin ada contoh sekarang WA kita lihat di grup harus ada di gereja, saya harus ada. Itu karena begitu. Nah, bagi orang-orang muda yang biasanya jadi kendala itu, kadang ada di pelayanan, contoh datang mungkin sore-sore kita ada di gereja untuk harus kita kerja, mungkin yang perlu untuk kita harus bantu untuk dalam pelayanan. Kadang-kadang yang jadi kendala itu kita pulang kadang-kadang karena banyak kawan, jadi kita tidak menuju di rumah tapi kita kadang masih nongkrong di mana dan orang kadang bilang buat masih tapaleog. Jadi buat orang tua tidak percaya itu karena itu. Iya.
Tetapi memang itu kita harus paham bahwa memang itu orang muda. Ya. Mampu untuk memberi diri untuk pelayanan, tetapi sisipkan waktu juga untuk membantu orang tua. Itu penting. Ya, baik, terima kasih. Ini satu pesan penting, harus bagi waktu, pintar-pintar bagi waktu, pelayanan, pekerjaan, dan juga keluarga harus seimbang. Ya. Ya, ini selama dari 2016 sampai 2023 nih, 8 tahun ini. Ada tantangan yang paling berat tuh apa kira-kira yang Pak Plon alami selama 8 tahun ini, dan mungkin itu sempat membuat putus asa mungkin, atau seperti apa nih? Kalau saya untuk tantangan yang terlalu berat tidak ada, tapi ada tantangan kecil yang memang itu sering ada. Yang pertama, mungkin ini terjadi di jemaat rayon. Kita siap untuk harus jalan untuk kita punya kerja yang sebenarnya harus selesai waktu itu juga. Tiba-tiba kita baru mau keluar, jemaat juga masuk. Nah, jemaat punya padahal kita sudah sepakat setelah sidang majelis itu, pulang kita rapat rayon. Kalau butuh majelis, datang 1 hari sebelum. Tapi itu juga susah untuk mereka karena mereka juga punya, artinya mereka cari waktu yang pas untuk mungkin lihat kita ada di rumah baru mulai mereka siap dong harus doa kecil-kecil di rumah. Jadi kita semua keluar, mereka datang bilang, tolong untuk ini saya doakan saya di rumah. Kita tidak mau tolak juga, memang dong bilang kami siap habis. Jadi kita tidak mau doa juga tidak bisa. Terpaksa kita harus tinggalkan kita punya yang seharusnya selesaikan itu. Jalankan tanggung jawab itu karena memang itu tanggung jawab itu komitmen dan kita sudah janji dengan Tuhan. Janji apalagi kita ditabiskan diperhadapkan dengan di hadapan jemaat. Di hadapan jemaat untuk di hadapan Tuhan terlebih khusus. Di pelayanan suka duka kita tetap harus berdiri untuk jalankan itu. Kita punya jemaat yang saya tidak tahu di rayon yang lain. Tapi saya punya jemaat rayon. Doa yang seharusnya mereka bisa berdoa juga dong harus ambil kita untuk kita yang harus berdoa. Kadang kita memang waktu tersita. Tetapi kita sebagai pribadi saya memahami bahwa itu saya urus Tuhan punya. Jemaat itu adalah milik Tuhan. Jadi banyak hal yang kita alami kalau untuk yang tantangan-tantangan berat, kalau menurut saya tidak ada. Tapi tantangan kecil itu yang kadang-kadang kalau kita lalaikan itu akan mengundang tantangan besar itu. Dari hal yang kecil terkadang kita terantuk di batu yang kecil. Sebenarnya begini, Pak Hapson, untuk jadi majelis sebenarnya tidak jadi rumit sebenarnya. Hanya bagaimana cara orang untuk bisa memberi waktu atau tidak. Karena itu waktu sebenarnya yang seharusnya selama sebelum kita jadi majelis kan waktu untuk kita mau jalan di mana itu kan free, ini kita anggap free. Tiba-tiba kalau kita ada di sistem itu, artinya waktu kita tersita terpotong. Jadi kadang-kadang orang hanya satu periode itu bilang sudah ambil orang lain itu karena begitu. Tetapi kalau memang kita punya komitmen untuk ada terus dalam pelayanan, kita anggap biasa seperti itu. Jadi memang kalau kita tiba-tiba jadi majelis tidak melalui proses itu, tantangan itu pasti kita akan alami. Tapi kalau kita berproses dari bawah dan naik sampai pada sistem majelis ini, kita anggap biasa. Saya percaya bahwa teman-teman yang ada di pemuda yang sementara aktif itu adalah kader yang baik untuk bisa akan jadi majelis. Artinya menurut saya. Maka itu ketika kita bertemu, saya bilang begini, teman-teman pemuda, saya berharap untuk tidak boleh menolak penjaringan yang sedang berjalan ini. Dan kenyataannya ada beberapa rayon yang penjaringan itu mereka fokus pada orang-orang muda. Yang ada sementara ini mungkin nanti akan muncul ketika pemilihan kembali. Kan memang saya lihat di rayon-rayon yang lain mereka fokus untuk kalau bisa itu orang muda masuk di situ karena mereka memahami bahwa kalau orang muda kan urusan keluarganya tidak terlalu ini, jadi mereka fokus di orang-orang muda. Tapi sebenarnya bukan hanya orang muda, kesibukan kita ini kita bisa atur. Kalau mau untuk jadi
seorang pelayan, itu kita bangun komitmen bahwa ketika saya menerima tanggung jawab itu, saya akan mampu untuk mengatur waktu. Waktunya itu yang menjadi tolak ukur untuk kita ada dalam pelayanan. Luar biasa, saya pikir ini satu panggilan pelayanan dari hati nurani ya. Tadi beliau sudah ceritakan sejak dari masa muda sudah mempersembahkan diri untuk pelayanan, dan ini proses yang membawa beliau sampai saat ini ya. Luar biasa, kita harus mengapresiasi. Dan ya ini sudah tahun 2023, tentu sudah di penghujung masa pelayanan karena sudah 2 periode. Nah, ini tentu sudah terlepas dari pelayanan. Apakah ini sudah dengan sendirinya terlepas seutuhnya untuk tidak melayani lagi atau atau kemana Pak Blon? Karena ini sudah selesai ini. Memang ini pertanyaan, kalau menurut saya pertanyaan yang menarik. Yang menarik karena apa? Memang sebagian besar majelis yang setelah berakhir masa periode juga berakhir semua pelayanan. Dia tidak mau libatkan diri dalam pelayanan. Mungkin hanya sebagian, mungkin satu orang yang bisa kita dapat. Kalau pribadi, saya sudah komitmen. Mungkin di pemuda saya sudah bilang, sudah sampai kapan saya tidak kuat, itu waktunya untuk saya tidak bisa melayani. Itu satu komitmen. Iya. Waktu itu saya bilang saya pimpin ibadat di ibadat pemuda. Saya bilang begini, kita tidak bisa gantung Alkitab. Kalau sepak bola bisa gantung sepatu, tapi Alkitab kita tidak bisa gantung. Ya, seperti itu. Ya. Tetapi saya mau bilang bahwa ada waktunya untuk kita bisa baca dan ada waktunya untuk kita tidak bisa baca, karena faktor usia itu juga menjadi ukuran untuk mungkin kalau kita sudah 70, 80 pasti kita lihat Alkitab dong, ini kita sudah tidak tahu kita baca karena huruf dong pasti baku naik, jadi kita tidak bisa baca. Tetapi kita mengingat bahwa saya ingat satu lagu yang hidup ini adalah kesempatan. Maka kesempatan ini yang kita sementara masih kuat ini. Supaya ketika kita jangan sia-siakan waktu. Ketika kita sudah tidak kuat, kita sudah menjadi berkat buat orang lain. Amin. Ya. Itu yang artinya saya punya komitmen bahwa saya tidak akan melepaskan yang namanya pelayanan. Saya bilang yang sekarang penjaringan mereka ragu nanti kira-kira dong mau berjalan seperti apa. Yang sementara pelayanan saya bilang begini, Bapak Mama yang akan terpilih di rayon, saya tidak akan terlepas. Saya tetap akan ada dan ikuti. Saya bukan rasa bahwa kamu tidak bisa, tidak. Siapapun yang terpilih itu adalah pilihan Tuhan. Amin. Lewat jemaat. Jadi saya tetap akan komitmen untuk setelah berakhir periode ini bukan berakhir pelayanan, tetapi itu hanya berakhir dalam sistem, sedangkan dalam tanggung jawab kemajelisan itu berakhir. Karena untuk pelayanan. Tetapi untuk berlanjut terus pelayanan, saya tidak akan berhenti. Karena saya sudah bilang di pemuda saya, biarpun nanti sudah tidak jadi UPP lagi, tetapi kita tetap akan sama-sama dalam pelayanan pemuda ini. Kenapa saya ada di pelayanan pemuda? Saya termotivasi dari keluarga. Orang tua dulu juga artinya mungkin pernah urus pemuda atau seperti apa. Beliau pesan satu hal, bilang begini, untuk pelayanan mau berjalan bagus, urus pemuda. Karena pemuda mudah untuk kita arahkan. Tapi kalau urus orang tua, itu kita pusing Bapak. Tapi memang itu tidak semua orang tua juga begitu. Ada orang tua yang punya jiwa pelayanan, mudah juga untuk kita arahkan. Tetapi orang tua pesan untuk kalau memang mau untuk pelayanan jalan bagus, urus orang muda. Karena orang muda itu mudah untuk kita arahkan. Dia mau untuk belajar, pasti apa yang kita omong pasti dia ikut. Maka itu saya tetap akan ada di pemuda. Saya sudah berjanji bahwa sampai kapan saya sudah tidak kuat, maka saya tidak akan ada di pemuda. Hebat. Jadi berakhir UPP siapapun, tetap saya akan ada di pemuda dan tunduk pada UPP yang akan terpilih nanti. Amin. Seperti itu. Luar biasa ya, ini perjalanan pelayanan dari Om Lon yang cukup memotivasi kita anak-anak muda. Nah, ini pesan dari Pak Lon. Ini kan sudah punya pengalaman dari ketua pemuda tingkat rayon,
pengurus PAR, pengajar PAR, majelis 2 periode. Pesan dari Paplon untuk para kaula muda sebagai khususnya para pemuda gereja sebagai tulang punggung gereja. Pesan apa dari Om Lon supaya mereka juga bisa membagi waktu, karena zaman sekarang ini kan namanya pelayanan pemuda ini kan anak-anak muda bilang pergi gereja ini lu kayak suci-suci. Pergi gereja ini lu kayak ya pokoknya ada banyak cibiran, ada banyak tantangan anak-anak muda, karena tantangan pelayanan untuk anak muda sekarang ini sangat besar. Paplon, apa pesan untuk teman-teman? Jadi sebelum saya masuk pada pesan, saya mau bilang begini. Memang zaman-zaman sekarang ini sulit untuk kita ajak orang datang dalam pelayanan. Saya ambil contoh, dari 10 orang yang kita ajak dan bisa kita berhasil ambil paling 1 atau 2. Itu sudah pasti. Karena ini menuju ke tadi ini Pak Abson bilang itu. Mereka memahami bahwa kalau kita ke situ cuma dapat apa. Itu sudah pasti mereka punya pemahaman. Karena mereka merasa bahwa waktu mereka terbuang, tersita. Itu kalau orang-orang yang jiwa pelayanannya itu yang hanya begitu-begitu, itu dia pasti merasakan itu. Jadi pesan saya bahwa ini kita ambil kesimpulan sudah. Mari urus Tuhan punya. Bagi orang-orang muda beri waktu untuk Tuhan. Saya kembali baca Amsal 23 ayat 18. Kalau baca itu dan merenungkan baik-baik, orang-orang muda ini pasti akan datang. Di situ memang itu tertulis dengan rapi bahwa masa depan itu sungguh ada dan tidak akan hilang. Orang-orang muda harus pegang itu. Lalu saya kembali di Matius 11 ayat 28 itu. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ini dua firman Tuhan menjadi motivasi saya. Jadi bagi orang muda, pegang itu menjadi acuan untuk tetap ada dalam pelayanan. Memang kalau kita di sini di pelayanan ini kita rasa, kalau memang kita rasa hanya begitu-begitu saja, pasti kita tidak dapat hikmah. Saya mau bilang bahwa jangan kita melihat dari sekian banyak pemuda yang ada di jemaat Petra, mungkin sekitar ratusan orang yang datang hanya sekian orang. Jadi memang itu seperti itu. Kita memahami bahwa sedikit yang datang lebih mudah kita mengarahkan. Tetapi kalau datang lebih baik, lebih bagus. Saya lihat di periode pemuda yang berjalan ini sangat luar biasa. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Karena mampu untuk berpikir bagaimana cara untuk melibatkan pemuda yang begini banyak. Akhirnya dibagi dalam sebelum saya jadi UPP itu dibagi dalam 7 pelayanan. Itu saya menarik kesimpulan bahwa itu mudah untuk berkoordinasi. Mendekatkan pelayanan. Baru akhir-akhir beberapa pelayanan yang kita jalani yang program tahun 2023 ini, saya sengaja untuk menghindar untuk melihat bagaimana cara anak-anak muda untuk bisa mengurus itu atau tidak. Ternyata itu luar biasa. Dan ini yang perlu untuk kita pertahankan. Orang-orang yang datang perlu untuk kita bagaimana cara untuk kita bisa pertahankan mereka. Karena begini, beda orang yang kita ajak dengan orang yang punya keinginan, punya komitmen yang datang untuk melayani. Orang yang kita ajak, dia akan datang. Tetapi ketika kita tidak ajak, dia pasti tidak akan datang. Tetapi orang yang punya komitmen untuk melayani, mau ajak atau tidak pun pasti dia akan datang. Jadi pesan yang terakhir, mari urus Tuhan pelayanan ini. Jangan ragu bahwa apa yang harus saya dapat di situ. Memahami sebagai orang beriman bahwa ketika kita urus Tuhan punya,
Tuhan akan urus kita punya. Saya biasa yang ada dalam pribadi saya bilang begini, bagaimana saya urus Tuhan punya lalu Tuhan tidak urus saya punya. Masih banyak kesaksian yang seharusnya kita bicarakan. Saya mungkin saya bisa omong lanjut. Saya pernah ini orang mati di Oinlasi. Kami ada di sana, ada satu orang tua, dia mungkin karena lihat kami datang, kami cerita, dia tanya, kakak dari Kefa kok? Saya bilang ya, dari Kefa. Di mana? Saya bilang, saya di Kilo 6. Di sana gereja di mana? Saya di Petra. Sebagai di sana jemaat kok? Saya bilang, saya majelis. Waktu itu baru habis pentabisan. Periode pertama. Saya bilang, saya majelis baru tabis kemarin. Dia bilang, ini luar biasa kalau orang muda. Pikir saya masih muda, padahal saya orang tua. Luar biasa kalau orang muda masuk di majelis. Menyiapkan diri untuk ada di sistem. Karena di situ sudah pasti waktu tersita. Saya bilang, saya sudah berkeluarga. Saya bilang, kalau Bapak? Saya koster. Dia bilang begitu. Saya bilang, Bapak koster berapa lama? Saya koster 19 tahun, dia bilang begitu. Jadi mulai dia cerita lanjut. Dia bilang, saya punya 7 orang anak. 8 orang anak, 7 orang sekolah, 1 orang tidak sekolah. Jadi dia lanjut bilang, adik, yang namanya kita urus Tuhan punya, Tuhan akan urus kita punya segala sesuatu. Saya bilang, ini Bapak koster di mana? Gereja yang pusat klasis sekarang ini, pusat klasis Amnatun Timur sekarang ini. Dia koster di situ. Bilang, adik, saya punya, saya koster pertama itu 5.000 rupiah. Ini dia punya transportasi istilahnya. Dan dia berkembang sampai yang 2016 itu, ini karena itu juga gereja besar, 350 kalau saya tidak salah. 2016. Dari 2016 dari 350.000 ini saya menghidupi 1 orang istri, 8 orang anak, dia bilang begitu. Saya juga penasaran untuk dengar cerita. Tapi saya tidak lelah untuk mau lepas koster untuk mau kerja yang lain. Memang saya kerja sampingan, mungkin pagi saya belum pikir gereja untuk ini. Saya kerja pi kebun untuk kerja. Tapi kita di kampung ini kerja kebun ini hanya paling sebatas jagung. Penghasilan yang lain tidak ada. Tapi saya bekerja sambil bergumul. Saya hanya minta 1, dia bilang begitu. Saya hanya minta 1. Saya urus Tuhan punya, Tuhan urus rumah tangga saya. Dia bilang begitu. Jadi dia pun anak dong ini kadang keluar yang pertama. Keluar ini sebenarnya tujuannya cari uang. Artinya dia keluar untuk bukan sekolah. Tapi setelah dia sampai di tempat yang seharusnya dia cari uang, orang panggil untuk kasih sekolah. Dan yang pertama pulang dengan S1 waktu itu, dia bilang begitu. Yang kedua juga demikian, sampai ke 7. Dan dia cerita bahwa dia pun anak dong tamat dan pulang di rumah. Bukan dia cari kerja, tapi kerja datang cari dia. Luar biasa. Pokoknya dari pertama sampai dengan yang ke-7. Nah, terakhir dia ambil kesimpulan bahwa memang itu luar biasa kalau kita urus Tuhan punya. Tuhan dengan sendirinya urus kita punya. Dia bilang begitu. Jadi dari 7 orang anak yang sekolah ini, sekarang 7 ini sudah PNS. Ada 1 yang mungkin masa pensiun. Sedangkan yang 1 memang dia tidak sekolah, tapi juga artinya kalau kita omong bilang hidupnya lumayan karena dia dagang. Dia juga artinya buka kios besar. Jadi makanya dia orang bilang dia umur tua, jadi gereja bilang kalau bisa Bapak berhenti. Dia hanya bilang begini, kalaupun gereja tidak kasih saya uang saya kerja, saya tetap masih mau kerja di sini. Karena saya masih kuat. Dia bilang begitu. Jadi kesimpulannya bahwa dia bilang saya urus Tuhan punya, Tuhan urus saya, dan terjawab doa yang dia bilang itu. Dan itu menjadi
satu motivasi juga untuk saya sebagai artinya pribadi. Jadi walaupun nanti periode 2024 sudah selesai, tapi itu bukan berakhir juga. Artinya saya siap untuk tetap gereja mau pakai kita seperti apa, tapi kita siap untuk tetap ada siap untuk memberi diri untuk pelayanan. Ketika dipanggil, meskipun tidak ada jabatan lagi di gereja, iya, tetap saya akan ada. Pemberian diri itu tetap abadi. Betul. Wah, ini luar biasa. Artinya begini Pak Abson, saya kemarin bilang begini, bersyukur juga ini gereja mempertimbangkan periode pelayanan ini dan 2 periode berlaku. Jadi ini kalau periode ini tidak berlaku, seolah-olah ini majelis ini kita punya hak milik. Jadi memang kalau ini periode ini 2 periode tidak berjalan, kemungkinan tidak tahu majelis sampai kapan. Tapi artinya bersyukur kalau periode ini berjalan dan bukan membatasi kita, tapi supaya memberi waktu kepada orang lain, supaya orang lain juga berdiri untuk pelayanan. Regenerasi. Harus ada regenerasi sehingga pelayanan ini terus berkelanjutan. Sampai orang omong bilang, kalau nanti Om Lon berhenti dari situ, saya bilang begini, berhenti dari situ bukan berhenti pelayanan. Hanya sistemnya itu yang membatasi kita untuk kita tidak ada di sistem. Tadi yang saya semua datang, yang tamu omong itu seperti itu. Saya bilang begini, kita berhenti dari majelis itu bukan berhenti pelayanan. Kita hanya mungkin karena kita tidak duduk di atas itu yang membatasi, tapi kita duduk di bawah itu juga kita diberi waktu untuk pelayanan. Jadi periode ini berlaku ini menurut saya itu baik. Kaderisasi itu nanti seolah-olah kita tidak ada kader. Kemarin penjaringan ini kami rame. Datang semua di rumah bilang, ini kita mau ambil yang mana? Saya bilang, saya catat baik-baik ada 113 calon 13 ini anggota SIDI di situ, pilih di antara itu. Jadi kalau saya yang bilang pilih ini seolah-olah bukan mereka yang pilih, tapi saya yang mengarahkan mereka. Saya tidak bilang di panitia, tidak perlu kita mengintervensi untuk mereka harus pilih siapa. Kalau kita minta bilang, kemana bisa jadi majelis, pasti bilang, saya tidak bisa. Biarkan mereka di penjaringan dan keluar muncul siapa, kita ke sana menjelaskan bahwa ini waktunya Tuhan memilih saudara untuk ada di situ. Mau terima itu atau tidak? Kalau tidak terima, artinya kami alami 2000 berapa yang sebelum jadi majelis itu, orang minta, saya bilang, sudah masih ada orang lain. Hanya tantangan besar. Jadi yang namanya majelis, kalau jemaat mau, jangan coba-coba bilang. Boleh tolak pelayanan. Karena Tuhan memilih kita lewat jemaat. Kadang kita bilang, jemaat yang mau. Ya, jemaat yang mau, tapi karena Tuhan bekerja lewat itu. Jadi seperti itu. Amin. Saya kira seperti itu. Dan mungkin terakhir, kesimpulan dari terakhir bahwa mari kita beri diri untuk Tuhan. Siapapun dia, beri diri untuk Tuhan. Para kaum muda, kita tidak bisa dibatasi dengan pelayanan. Sampai kapanpun kita harus beri diri untuk Tuhan. Karena ketika kita hanya fokus pada kita punya pekerjaan, bukan tidak berhasil, ada. Tetapi apa kewajiban kita kepada Tuhan? Apa yang kita dapat itu kita memahami itu dari Tuhan. Maka itu yang biasa kita di pemuda itu. Saya sering ada mungkin kita donor sedikit-sedikit, itu hanya motivasi untuk anak-anak muda. Kadang saya bilang begini, kami kasih itu karena Tuhan kasih. Yang kami kasih itu Tuhan yang kasih. Jadi Tuhan beri, kita sisipkan sedikit untuk pelayanan itu. Itu pemahaman yang selama ini saya pakai. Jadi maka itu kalau kita di pemuda dan kekurangan itu sudah pasti saya dan Pak Abson yang tangan itu karena begitu. Apa yang saya dapat saya sudah siapkan memang. Ketika ada kekurangan di pemuda, itu yang harus kita pakai untuk pelayanan. Jadi yang kita dapat itu, berkat yang kita dapat itu tidak semata-mata untuk kita punya kebutuhan, tapi sisipkan juga untuk Tuhan. Bagi orang-orang muda pasti kita bilang, saya belum ada penghasilan. Sebenarnya kita sudah ada.
Tetapi karena kita tidak merasakan itu, bahwa itu pemberian Tuhan. Kalau kita rasakan itu sebagai pemberian Tuhan, dari sedikit kita bisa sisipkan sedikit. Kalau kita tunggu sampai kita harus ada banyak baru kita mau beri untuk Tuhan, kapan baru kita dapat itu besar? Kalau bukan sekarang, Kalau bukan kapan sekarang, lagi? ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya begitu. Jadi saya kira seperti terima itu. kasih Ya. Om Lon. Wah, ini kesaksian yang sangat luar biasa ya. Intinya bagaimana ketong memberi diri, karena ada pepatah katakan bilang begini, masa muda adalah masa yang paling potensial Ya. melayani Tuhan. Karena itu kotong jangan ragu-ragu lagi untuk datang memberi diri untuk Tuhan dalam pelayanan Tuhan. Karena ketika kita ada dalam pelayanan Tuhan, kita pun masa muda akan berarti ya, Bapak. Ya, dan memang untuk pelayanan, mari kita beri diri untuk pelayanan. Jangan tunggu bilang kita ada dulu baru kita harus itu mulai terlambat. itu terlambat. Oke, terima kasih. Dan ini kisah pelayanan dari Bapak Lon Selan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan tentu program podcast Sapung Cerita untuk edisi pertama hari ini sampai di sini, dan kita akan ketemu lagi di edisi minggu depan. Terima kasih. Salam. Tuhan memberkati.